Salam jumpa kembali sobat. Bahasan kali ini adalah cara membuat pupuk organik cair sebagai alternatif pemupukan cabai di samping pemberian pupuk organik lainnya. Tujuannya adalah meminimalkan biaya. Pupuk organik cair yang akan kita buat adalah pupuk yang langsung dapat diserap tanaman, dan sangat efektif membuat berbagai tanaman tumbuh subur dengan optimal. Bahan-bahan yang dibutuhkan sangat mudah didapat, dan bahkan di dalam pembuatan pupuk organik cair tersebut akan diperoleh manfaat lainnya selain pupuk organik cair itu sendiri. Pupuk organik cair buatan sendiri ini saya sebut sebagai pupuk organik cair yang terlupakan. Kenapa begitu? Karena saat ini banyak pekebun maupun petani, termasuk saya terpana dengan berbagai ragam pembuatan pupuk organik terbaru di mana seolah seperti nutrisi baru yang membuat tanaman langsung tumbuh subur dengan optimal jauh melebihi pupuk-pupuk organik buatan sendiri lainnya. Benarkah demikian? Saya kira semua itu tergantung pada cara kita membuatnya dan memahaminya dengan benar bagaimana cara kerja pupuk-pupuk organik yang kita buat tersebut di dalam menumbuhkan tanaman secara optimal. Serta tentunya ketelatenan dan kesabaran kita di dalam mengaplikasikannya pada tanaman sepanjang hidupnya. Untuk itu, kita akan bahas secara lengkap dan gamblang mengenai pupuk atau nutrisi organik terbaru yang membuat kita terpana tersebut dan membandingkannya dengan pupuk terlupakan yang akan kita buat dan aplikasikan pada tanaman cabai. Bukan membandingkannya untuk mengetahui pupuk manakah yang terbaik, tetapi agar kita memahami bagaimana pupuk-pupuk tersebut bekerja dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Agar kita dapat mengambil keputusan yang benar bagaimana seharusnya bercocok tanam. Namun sebelumnya, jika sobat tertarik dengan video ini ataupun video-video lainnya dari tutorial berkebun ideal, jangan sungkan untuk subscribe, like, komentar ataupun share ya. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru berikutnya. Semuanya gratis, tidak dipungut biaya apapun. Semoga sobat sehat-sehat dan bahagia selalu. Amin. Selain sinar matahari dan karbon dioksida, tanaman membutuhkan pupuk sebagai makanannya untuk tumbuh dan berkembang. Jenis pupuk adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik dibuat dari bahan-bahan organik atau limbah organik yang banyak terdapat di sekitar lingkungan seperti dedaunan, limbah organik rumah tangga, kotoran hewan dan sebagainya. Pupuk organik dapat dibuat sendiri atau membelinya di toko-toko pertanian. Umumnya prosentase berbagai senyawa nutrisi yang terkandung di dalam pupuk organik buatan pabrik diatur sedemikian rupa agar dapat memenuhi nutrisi yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dengan baik. Terutama paling banyak adalah pupuk organik cair. Jika membuatnya sendiri, maka kita harus memilih bahan-bahan organik yang tepat, sehingga dapat memberikan unsur nutrisi yang cukup bagi tanaman untuk berkembang. Misalnya, kita dapat memilih kulit pisang yang lebih banyak di antara bahan organik lainnya untuk mendapatkan senyawa kalium yang mencukupi. Namun begitu, kita tidak dapat memastikan apakah prosentase senyawa kalium tersebut benar-benar tepat sesuai yang dibutuhkan tanaman. Kecuali kita menelitinya di dalam laboratorium, sehingga dapat mengaturnya sedemikian rupa. Sedangkan pupuk anorganik adalah umumnya pupuk buatan pabrik, di mana pembuatannya melalui proses kimiawi dengan mengatur sejumlah prosentase senyawa nutrisi sedemikian rupa agar berada pada ambang batas yang tepat sesuai yang dibutuhkan oleh tanaman. Misalnya pupuk vegetatif NPK E16 di mana angka E16 adalah nilai grade fertilizer E16% sesuai dengan yang dibutuhkan tanaman. Artinya adalah, pupuk tersebut memiliki senyawa nitrogen sebesar E16%, fosfat E16%, dan kalium E16% yang cukup dapat menumbuhkan tanaman dengan baik pada masa vegetatifnya. Di antara pupuk-pupuk tersebut, ada suatu bahan yang saya sebutkan sebagai pendamping atau pelengkap atau penunjang dan lain sebagainya. Umumnya, bahan-bahan tersebut digeneralisasikan namanya menjadi pupuk oleh masyarakat. Kenapa disebut sebagai bahan pelengkap? Jika tidak terdapat bahan lainnya yang mutlak dibutuhkan oleh tanaman, maka bahan-bahan tersebut tidak dapat efektif menjalankan fungsinya. Misalnya, JMS atau Jada Microbial Solution, yang saat ini menjadi primadona para petani ataupun penghobi berkebun karena dianggap mengandung mikroorganisme 100 kali lipat daripada bahan atau agen mikroorganisme buatan pabrik seperti EM4 yang sangat terkenal seolah seperti bintang film yang tak pernah pudar pamornya.
Bahan-bahan untuk membuat JMS adalah air, kentang, garam dan leaf mold atau humus atau kompos tua yang dapat diperoleh dari lingkungan sekitar kita. Kentang di dalam pembuatan JMS adalah sebagai makanan mikroorganisme atau bakteri. Selain kentang dapat dipakai bahan-bahan lain yang mengandung karbohidrat seperti nasi, jagung, umbi-umbian selain kentang dan sebagainya. Kentang dipilih karena mengandung karbohidrat yang lebih tinggi daripada bahan-bahan lainnya. Tujuannya adalah agar terdapat makanan melimpah bagi mikroorganisme di dalam proses fermentasi JMS, sehingga terbentuk koloni berbagai mikroorganisme di dalam jumlah yang tinggi pula. Sumber makanan mikroorganisme lainnya adalah molase, gula pasir ataupun gula merah. Leaf mold atau humus tua adalah agen mikroorganisme yang diperuntukkan sebagai starter. Sedangkan garam sebagai stabilisator tingkat pH di dalam proses fermentasi, sehingga tingkat pH akan tetap berada pada nilai optimal bagi perkembangan mikroorganisme. Karena nilai pH fermentasi akan mengalami penurunan yang drastis pada akhir proses, dari 6,5 sampai rendah 4,5 akibat dihasilkannya asam laktat dan asam asetat. Nilai pH yang sangat rendah tersebut akan menyebabkan mikroorganisme tidak dapat berkembang bahkan mengalami kematian, karena nilai optimal lingkungan pertumbuhan mikroorganisme berada pada rentang pH 6,5 sampai pH 7,5. Banyak masyarakat salah memahami maksud penambahan garam pada pembuatan JMS. Kebanyakan mengartikan garam pada JMS adalah sebagai makanan bakteri pengganti gula atau karbohidrat, padahal sudah terdapat kentang di dalamnya. Garam dapat mengendalikan perkembangan bakteri pada proses fermentasi. Tujuannya adalah agar hasil akhir fermentasi memiliki tingkat pH optimal bagi perkembangan bakteri itu sendiri. Jika tidak, maka hasil akhir fermentasi di mana nilai pH turun dengan drastis akan berakibat balik pada perkembangan bakteri, yaitu bakteri tidak dapat hidup atau berkembang pada nilai pH yang sangat rendah seperti dijelaskan sebelumnya. Selain itu, garam mengandung banyak sekali mineral yang sangat dibutuhkan oleh tanaman, terutama garam laut atau krosok. Garam laut kering diantaranya mengandung kurang lebih 55,5% klor, 30,8% natrium, 7,7% sulfat, 3,7% magnesium, 1,2% kalsium dan 1,1% kalium. Pembuatan JMS adalah membuat koloni bakteri atau agen mikroorganisme lokal, bukan membuat pupuk sebagai nutrisi tanaman. Pengaplikasiannya adalah dengan mencampurkannya pada tanah atau media tanam dengan tujuan agar bahan-bahan organik yang terdapat pada media tanam atau tanah dapat diuraikan oleh bakteri sehingga menghasilkan senyawa nutrisi yang kemudian dimanfaatkan oleh tanaman untuk tumbuh berkembang. Bagaimana jika tanah atau media tanam tidak mengandung bahan-bahan organik? Tentunya, mikroorganisme pada JMS yang kita campurkan ke tanah atau media tanam tersebut tidak mendapat makanan. Oleh karena itu, tanah atau media tanam seharusnya mengandung bahan organik, baik bahan organik yang terdapat secara alami di dalam tanah atau media tanam ataupun kita tambahkan ke dalamnya. Pengaplikasian JMS pada tanah atau media tanam tidak serta-merta membuat tanaman akan tumbuh dengan sempurna pada semua tempat. Jika pada suatu daerah di mana tanahnya gersang atau tidak kaya akan bahan organik, berarti tidak ada atau jarang makanan tersedia bagi mikroorganisme. Sehingga hasil samping dari proses pesta makanan berbagai mikroorganisme tersebut, yaitu senyawa nutrisi bagi tanaman tidak tersedia secara optimal pula. Untuk itu, seharusnya kita menambahkan bahan-bahan organik ke dalam tanah atau media tanam, sehingga para mikroorganisme dapat berpesta pora dengan gembira ria. Dan tanaman pun akan tersenyum cerah ceria. Cairan atau agen mikroorganisme pengganti JMS adalah EM4 buatan pabrik seperti telah dijelaskan sebelumnya atau merek-merek lainnya yang banyak terdapat di pasaran. Kita dapat memakai salah satunya untuk diaplikasikan langsung pada tanah atau media tanam atau sebagai agen mikroorganisme pengurai pada pembuatan pupuk organik seperti kompos dan pupuk kandang. Dengan memahami cara kerja mikroorganisme di dalam menguraikan bahan-bahan organik, kita juga dapat menggunakannya di dalam berbagai aplikasi fermentasi, seperti contoh pembuatan pakan hewan ternak, pengurai bahan organik pada kolam ikan dan lain-lain. Kita dapat mencoba membuatnya. Karena selain bahan-bahan yang digunakan mudah diperoleh dan katanya mengandung banyak mikroorganisme sampai 100 kali lipat dibanding dengan produk buatan pabrik. Intinya adalah, beri bakteri dengan makanan yang banyak dan mengandung karbohidrat tinggi agar terbentuk koloni yang melimpah, dan menjaga lingkungan fermentasi agar tetap optimal bagi kehidupan bakteri tersebut. Dan sediakan bahan organik yang mencukupi di dalam tanah atau media tanam agar bakteri atau mikroorganisme pengurai dapat menyediakan makanan atau nutrisi yang cukup bagi tanaman.
Selanjutnya, lebih baik kita menyediakan bahan-bahan organik agar proses kehidupan yang melibatkan mikroorganisme dan tanaman di dalam tanah atau media tanam dapat berjalan dengan sempurna. Meskipun di dalam tanah terdapat bahan-bahan organik, belum tentu jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan tanaman, lagi pula akan berkurang seiring pertumbuhan tanaman. Apalagi tanaman ditanam di dalam pot, di mana akarnya tidak dapat leluasa mencari nutrisi selain di dalam pot tersebut. Selain nutrisi yang berasal dari penambahan bahan-bahan organik dari tanaman ataupun hewan seperti kompos atau pupuk kandang, kita dapat pula menambahkan nutrisi organik ataupun non-organik yang siap diserap langsung oleh tanaman agar tanaman dapat tumbuh secara optimal. Umumnya nutrisi tersebut disebut sebagai pupuk susulan untuk melengkapi kekurangan senyawa-senyawa nutrisi hasil penguraian mikroorganisme terhadap kompos atau pupuk kandang. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa bahan organik, kompos atau pupuk kandang yang terdapat di dalam tanah atau media tanam masih harus diuraikan oleh mikroorganisme agar menghasilkan senyawa nutrisi yang kemudian diserap oleh tanaman. Tentunya hal ini membutuhkan waktu untuk tanaman benar-benar siap menggunakannya. Dengan penambahan JMS ataupun EM4 sebagai agen mikroorganisme pengurai, maka bahan-bahan organik tersebut akan cepat terurai karena ada penambahan koloni mikroorganisme selain mikroorganisme yang berada di tanah. Seperti layaknya kita makan sepiring nasi, kemudian datang teman-teman dan beramai-ramai ikut memakannya. Lantas seperti apakah pupuk yang dapat diserap langsung oleh tanaman? Pupuk organik cair, buatan sendiri ataupun buatan pabrik. Umumnya adalah pupuk yang dapat diserap langsung oleh tanaman dan pupuk kimia buatan sendiri atau buatan pabrik. Jadi pupuk-pupuk siap serap tersebut tidak perlu membuat undangan untuk para mikroorganisme agar dimakannya hingga menghasilkan senyawa nutrisi yang akan dihibahkan pada tanaman. Salah satu pupuk yang akan kita bahas adalah pupuk organik cair yang bisa kita buat sendiri dengan biaya murah, di mana saat ini lagi viral seperti bintang bersinar paling terang di alam semesta, sehingga jika kita mereview pembuatannya, tak perlu khawatir Google AdSense tak memberikan cuan untuk kita. Bercanda ya? Jakaba atau jamur keberuntungan abadi, itulah namanya. Semoga pupuk organik cair yang ditemukan oleh Abah Junaidi Shahid ini dapat dijadikan harapan selamanya bagi para petani kita agar tidak selalu bergantung pada pupuk-pupuk buatan pabrik ya. Amin. Menurut Abah Junaidi seperti terdapat pada artikel-artikel dari berbagai sumber, jakaba diperoleh dari hasil peraman air bekas cucian beras atau di dalam bahasa Jawa disebut leri, akar tanaman seperti akar bambu dan pelet ikan ataupun sumber protein dan karbohidrat lainnya. Cara mendapatkan jakaba terbilang unik, karena mengandalkan keberuntungan, kata beliau. Oleh karena itu dinamakan jakaba atau jamur keberuntungan abadi. Jakaba disebut-sebut sebagai pupuk organik cair sangat kaya manfaat. Di antaranya adalah mengendalikan serangan bakteri fusarium yang sering menyerang berbagai tanaman hortikultura, mempercepat tumbuhnya tanaman kerdil, memperpanjang umur tanaman, dan melindungi tanaman dari serangan mikroorganisme patogen. Jika begitu, kita tidak perlu membeli insektisida, bakterisida dan pupuk buatan pabrik yang harganya selangit ya. Mudah-mudahan saja, sehingga para petani dapat hidup makmur seperti kita harapkan. Amin. Meskipun sampai saat ini belum dilakukan penelitian laboratorium yang mendalam tentang jakaba. Banyak pendapat mengatakan jakaba mengandung beberapa elemen nutrisi penting diantaranya adalah kandungan karbohidrat mencapai 90% yang dapat mengoptimalkan beberapa fungsi hormon seperti giberelin, auksin dan alanin. Ketiga hormon tersebut dapat merangsang tumbuhnya pucuk daun dan mengangkut makanan ke sel terpenting pada daun maupun batang tanaman. Menurut saya, alangkah baiknya jika jakaba sementara ini kita anggap sebagai pupuk organik cair terbaru sebagai pendamping atau pelengkap pupuk-pupuk lainnya selama belum ada pengujian laboratorium secara intensif mengenai unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Kita dapat mengaplikasikannya terus-menerus secara independen dan bersamaan dengan pupuk organik lainnya pada tempat terpisah. Hingga diperoleh kesimpulan yang pasti bagaimana kedudukan jakaba di samping pupuk organik lainnya. Dengan demikian, kita dapat mengklasifikasikan jakaba sebagai jenis pupuk organik cair tertentu untuk menghormati temuan yang sangat berharga bagi para petani kita dari seorang Abah Junaidi. Sehingga, dengan begitu, kita dapat terhindar dari penilaian negatif terhadap jakaba, misalnya kita beranggapan jakaba atau lainnya kurang ini dan kurang itu, seperti yang sering saya lakukan dahulu. Tapi sekarang tidak begitu.
Pengetahuan yang mendalam tentang cara menumbuhkan tanaman sangat penting kita miliki, agar tidak salah di dalam memahaminya, karena banyak faktor yang berpengaruh terhadap berhasil tidaknya tanaman tumbuh dengan optimal, tidak hanya pupuk saja. Bisa jadi, satu faktor kita terapkan tidak berpengaruh apapun terhadap tanaman. Seperti pengaplikasian JMS atau Jadam Microbial Solution pada tanah sangat gersang dan hampir tidak mengandung unsur organik. Tentu hasilnya akan sangat berbeda dengan aplikasi pada tanah yang banyak mengandung bahan organik. Maka, jika kita tidak memahaminya, kita bisa mengatakan JMS tidak berguna. Sekarang saatnya kita sampai pada pembahasan mengenai pupuk organik yang terlupakan seperti saya sebutkan pada awal video ini. Pupuk apakah itu? Sobat akan langsung mengetahuinya beberapa detik setelah awal pembuatannya. Pupuk organik ini banyak mengandung nutrisi dan sudah teruji selama bertahun-tahun. Saya telah menggunakannya selama bertahun-tahun lalu, baik untuk tanaman yang ditanam pada tanah maupun aquaponik. Bahkan tanaman aquaponik tumbuh sangat subur seperti ditanam di tanah dengan perlakuan yang benar. Hasil dari proses pembuatannya berupa kompos atau pupuk organik cair. Keduanya dapat langsung diserap oleh tanaman saat itu juga, berbeda halnya dengan kompos dedaunan maupun kompos kotoran hewan atau pupuk kandang yang membutuhkan mikroorganisme pengurai untuk melepaskan senyawa nutrisinya. Pupuk organik ini jauh mengandung banyak nutrisi dibanding dengan pupuk kandang seperti kotoran sapi, ayam, kambing dan lain-lain. Kandungan unsur nutrisinya yaitu karbon, 20,2%. Nitrogen, 1,58%, fosfat, 70,3 mg per 100 gram, kalium, 21,8 mg per 100 gram dan kalsium, 34,99 mg per 100 gram. Di samping itu, juga mengandung hormon pengatur tumbuh antara lain, giberelin, sitokinin, dan ausin. Sehingga dapat menyuburkan tanaman dan dapat memperbaiki kualitas tanaman. Yuk kita langsung saja melihat proses pembuatannya dan pengaplikasiannya pada tanaman cabai yang saya tujukan sebagai alternatif pengganti pupuk organik cair berkomposisi nutrisi lengkap. Seperti yang telah saya gunakan berkali-kali pada tanaman cabai dan tanaman lain sebelumnya. Sediakan wadah kotak atau box dari bahan apapun seperti terlihat. Lubangi kecil-kecil pada dasar wadah tersebut. Beri alas dari kain goni atau karung, buatlah media dari tanah 1 bagian dan kompos 1 bagian. Volume tanah dan kompos kurang lebih 3/4 bagian dari wadah kotak tersebut. Campur rata tanah dan kompos. Tambahkan limbah buah-buahan, seperti kulit buah atau buah yang membusuk. Campur rata tanah dan kompos serta limbah buah-buahan tersebut sambil meremas-remasnya agar limbah buah agak hancur. Ini adalah komposisi pembuatan kompos yang ditujukan untuk aplikasi pemupukan vegetatif tanaman cabai atau tanaman lainnya. Jika kompos ditujukan untuk aplikasi pemupukan generatif, tambahkan bahan organik yang memiliki kandungan kalium tinggi seperti kulit pisang atau sabut kelapa. Karena tanaman cabai yang akan kita pupuk sudah memasuki masa generatif, maka kulit pisang kita tambahkan ke dalamnya. Lebih baik kulit pisang yang sudah membusuk seperti terlihat agar proses pembuatan kompos nantinya lebih cepat. Sobat dapat membusukkannya dengan membungkus rapat kulit pisang tersebut dengan plastik dan membiarkannya selama beberapa hari. Setelah membusuk, tambahkan kulit pisang, campur rata. Sobat dapat membuat 2 kompos pada wadah terpisah. 1 wadah berisi kompos yang ditujukan untuk pemupukan masa vegetatif, kompos pada wadah lainnya untuk pemupukan generatif. Masukkan cacing tanah sebanyak 50-100 gram. Saya menggunakan cacing tanah Lumbricus rubellus. Karena cacing tersebut tahan banting dan cepat di dalam proses pengomposan. Pupuk kompos cacing. Inilah pupuk organik yang saya sebut sebagai pupuk organik terlupakan, mungkin karena kehadiran pupuk-pupuk organik terbaru seperti diantaranya telah disebutkan sebelumnya ya. Padahal pupuk kompos cacing memiliki nutrisi yang jauh lebih tinggi daripada pupuk kandang sapi, kambing, kuda, ayam dan sebagainya.
Pupuk organik kompos cacing juga kaya akan mikroorganisme yang berfungsi memperbaiki struktur tanah, baik struktur biologi, kimiawi serta fisikanya. Kompos cacing dapat menambah kandungan humus atau bahan organik, ini disebabkan oleh rasio CN yang dimilikinya rendah. Kompos cacing atau bekas cacing atau kotoran cacing dapat dibuat pupuk organik cair maupun granul atau padat. Kompos cacing bentuk padat hanyalah kotoran cacing tersebut tanpa diberi tambahan apapun. Dapat langsung digunakan sebagai campuran media tanam atau tambahan pada media tanam sebelumnya, serta senyawa nutrisi yang terkandung di dalamnya langsung diserap tanaman tanpa menunggu proses penguraian mikroorganisme terlebih dahulu. Kompos cacing juga dapat dibuat pupuk organik cair untuk penyemprotan foliar pada daun dan batang tanaman maupun dengan mengocornya ke dalam media tanam. Tentunya ini akan semakin membuat tanaman tumbuh dengan sempurna. Berikut ini adalah cara pembuatan pupuk organik cair yang umum disebut teh kompos cacing atau worm casting tea. Bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk pembuatan 1 liter teh kompos cacing adalah aerator akuarium, air 1 liter, asam humat, kompos cacing, gula merah atau molase dan kain pembungkus kompos cacing. Takar gula merah sebanyak 1 gram, asam humat sebanyak 0,75 gram dan masukkan ke dalam 1 liter air di dalam wadah, aduk sampai larut. Takar kompos cacing sebanyak 30-35 gram. Bungkus dengan kain, ikat rapat dan masukkan ke dalam larutan gula merah dan asam humat. Fungsi pembungkus kompos cacing agar kompos cacing tidak terurai dengan larutan gula merah dan asam humat, sehingga tidak perlu menyaringnya setelah proses pembuatan teh kompos cacing selesai. Beri aerasi dengan aerator yang diberi batu gelembung pada ujung selang aerator. Biarkan teraerasi selama 24 jam. Ciri-ciri teh kompos cacing sudah jadi dengan sempurna adalah, terdapat banyak buih menandakan proses fermentasi berjalan dengan baik, berwarna coklat kehitaman-hitaman atau kemerah-merahan dan berbau tanah segar. Jika rusak atau tidak jadi akan berbau busuk seperti bau air selokan yang tidak pernah mengalir dengan baik. Hal tersebut karena kondisi anaerob yang umumnya disebabkan kurangnya aerasi. Jika tidak jadi, kita dapat mengulangi pembuatannya dari awal. Pengaplikasian teh kompos cacing adalah mengecerkannya terlebih dahulu dengan air sebelum disemprotkan atau dikocorkan pada tanaman. Setiap 10 ml teh kompos cacing dilarutkan dengan 1 liter air. Jika akan melarutkan teh kompos cacing sebanyak 1 liter seperti yang kita buat, maka diperlukan air sebanyak 100 liter. Jadi, kita telah memiliki 100 liter larutan pupuk organik yang ampuh dari kompos cacing hanya sebanyak 35 gram saja. Kita akan mengaplikasikan pemupukan foliar pada tanaman cabai untuk mengganti atau mengurangi pemakaian pupuk organik cair buatan pabrik pada video-video sebelumnya. Takar 10 ml teh kompos cacing dan larutkan dengan 1 liter air. Masukkan ke dalam botol semprot seperti terlihat. Semprotkan pada seluruh daun dan batang cabai dengan merata. Sebaiknya, lakukan penyemprotan pada sore hari menjelang matahari terbenam, atau pagi hari menjelang matahari terbit. Untuk menghindari penguapan teh kompos cacing yang disemprotkan pada daun dan batang cabai oleh terik matahari. Kocorkan juga teh kompos cacing pada media tanam cabai sebanyak 500 ml setiap pot atau polybag sebesar seperti terlihat, volume pot 30-35 kg. Lakukan pemupukan foliar maupun kocor setiap 1 minggu sekali sampai menjelang panen atau sampai tanaman cabai sudah tidak produktif lagi. Sebaiknya habiskan teh kompos cacing di dalam waktu 48 jam setelah proses pembuatan selesai untuk menghindari berkurangnya efektivitas teh kompos cacing tersebut. Manfaat lainnya dari pembuatan kompos cacing adalah, kita memperoleh cacing yang dapat diberikan pada hewan yang kita ternakan ataupun ikan yang kita budidayakan. Atau mungkin kita dapat menjualnya ya. Demikian pembahasan mengenai beberapa macam pupuk beserta cara pengaplikasiannya. Sebenarnya, tidak ada pupuk yang benar-benar terbaik di antara lainnya. Semua tergantung bagaimana cara kita mengaplikasikannya.
Satu faktor bisa membuat pupuk tersebut terlihat sempurna, namun faktor lainnya kemungkinan besar tidak dapat teratasi dengan hanya mengandalkan suatu jenis pupuk tertentu. Dalam hal ini, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pupuk dan nutrisi penunjang atau elemen lainnya bekerja, dan kondisi tanah atau media tanam maupun lingkungan tempat tanaman berada sangat diperlukan, sehingga kita dapat mengambil keputusan yang tepat untuk hasil tanaman yang optimal. Mungkin istilah yang cocok untuk segala keberhasilan aktivitas kita termasuk bercocok tanam adalah tergantung pada the man behind the gun. Oke sobat, sampai di sini dahulu video ini. Jangan lupa subscribe, like, komentar ataupun share ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mudah mendapatkan update video terbaru dari tutorial berkebun ideal. Semoga sobat sehat-sehat dan bahagia selalu. Amin. Sampai jumpa.